Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan wa faddalahu 'ala jam'il hayawan binutqil lisan wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran wa ja'alahu sami'an wa basiran summa hadahu sabila imma syakiran wa imma kafuran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu ila akramil umam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bermuajah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan muajah kita senantiasa mengundang datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengundang datangnya anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan mengundang datangnya mahabbah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua pada kesempatan kali ini ditakdiri Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, sehat jasmani kita, sehat rohani kita, dan mudah-mudahan juga sehat iman dan rezeki kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting bagi kita, terutama para orang tua, yaitu tentang pendidikan untuk anak, tarbiyatul aulad. Tarbiyatul aulad. Apa itu yang dimaksud dengan tarbiyatul aulad? Secara lughah atau secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu tarbiyah dan al-aulad. Tarbiyah sendiri berasal dari kata robba yarubbu tarbiyatan, yang artinya memperbaiki, mengurus, dan memelihara. Sedangkan al-aulad adalah bentuk jamak dari al-walad, yang artinya anak. Jadi tarbiyatul aulad berarti pendidikan untuk anak-anak. Itu makna lughatan atau makna etimologi. Adapun makna istilahan atau terminologi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tarbiyatul aulad atau pendidikan untuk anak adalah pendidikan atau proses pengembangan dan bimbingan yang berkelanjutan yang meliputi jasad, akal, dan jiwa, dengan tujuan agar seorang anak tumbuh dewasa dan mandiri dengan menyempurnakan fitrah kemanusiaannya serta kemuliaannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu di dalam hal ini ada dasar atau dalil yang memerintahkan kita untuk mendidik anak-anak kita, atau pentingnya mendidik anak-anak kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini ada tartib, pada urut-urutannya. Peringatan bagi orang beriman, jagalah dirimu, berarti dirimu terlebih dahulu. Maksudnya kita terlebih dahulu bisa menjaga diri dari api neraka, baru kita bisa menjaga ahli kita atau keluarga kita dari api neraka. Maka sebelum kita membahas atau sebelum kita mempelajari pentingnya tarbiyatul aulad, mestinya diawali dengan pentingnya tarbiyatul walidain, yaitu pendidikan untuk kedua orang tua. Jadi, yang dalam bahasa sekarang disebut dengan parenting, tarbiyatul walidain, yaitu pendidikan untuk kedua orang tua. Baru setelah kedua orang tua memiliki pendidikan yang cukup, maka baru dilanjutkan dengan pendidikan untuk anak-anaknya. Baik, yang kedua yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi
Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis tersebut menegaskan betapa pentingnya peran orang tua dalam membentuk pribadi seorang anak, termasuk mengarahkan seorang anak pada keimanan tertentu. Orang tua yang Yahudi ada kecenderungan untuk mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi Yahudi. Orang tua yang Nasrani ada kecenderungan untuk membekali anak-anaknya dengan keimanan Nasrani. Begitu juga orang-orang tua yang Majusi akan mengkader anak-anaknya untuk menjadi Majusi. Karena peran kedua orang tua ini sangat menentukan seperti apa anak itu nantinya. Maka jamaah sekalian, orang tua harus memiliki ilmu di dalam mendidik anak-anaknya. Nah, adapun tahapan dalam mendidik anak itu bisa kita bagi menjadi 3. Sebagaimana ajaran Rasulullah SAW yang tersirat dalam beberapa hadis. Ada 3 fase. Fase yang pertama itu usia 0 sampai 7 tahun. Itu fase pertama dalam mendidik anak. Ya. Bahwa anak pada usia 0 sampai 7 tahun rata-rata mereka senang bermain. Ya. Maka metode mendidik mereka tidak bisa lepas dengan permainan. Karena itu adalah fitrah mereka adalah bermain atau melalui permainan atau game. Namun demikian, pada tahap ini seorang anak tetap harus dididik dan dipantau oleh orang dewasa yang ada di sekelilingnya. Khusus pada usia 7 tahun, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, murru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyra sinin wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkan anakmu untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah bila tidak melaksanakan pada usia 10 tahun, dan pisahkan di antara mereka tempat tidurnya. Jadi usia 7 tahun ini harus sudah ada pembelajaran tentang sholat, padahal belum balik. Anak-anak usia 7 tahun itu belum balik, tetapi tetap harus ada pembelajaran. Pembelajarannya bagaimana? Tentu pelajaran pembiasaan untuk sholat. Sembari kita terus ajarkan tentang rukun-rukun sholat yang benar, syarat sahnya sholat, yang membatalkan sholat, syarat sahnya toharoh, dan sebagainya pada usia 7 tahun. Nah, usia 7 tahun juga merupakan perkembangan awal seorang anak untuk mengetahui syariat, dan terutama syariat-syariat yang mendasar seperti toharoh, sholat, puasa, dan sebagainya. Kemudian pada fase kedua itu pada usia 7 sampai 14 tahun. Pada fase kedua ini, jenis metode materi pendidikan yang cocok bagi seorang anak adalah pengajaran akhlak dan tata krama. Ini usia namanya critical age, usia kritis, yaitu awal-awal anak menghadapi usia akil balik. Maka yang perlu ditekankan di sini adalah pendidikan, pengajaran akhlak dan tata krama. Bahkan boleh dengan sedikit pemaksaan di dalam pengajaran akhlak dan tata krama ini. Seperti tadi, pukullah pada usia 10 tahun apabila dia belum juga sholat. Tentu cara memukulnya pun juga harus diperhitungkan, ya. Tentu tidak dengan alat yang keras, tidak pada bagian tubuh yang bisa fatal akibatnya. Nah, misalnya kalau ada tidak sholat bisa dipukul dengan misalnya gulungan kertas, misalnya di kedua telapak tangannya.
itu tidak fatal akibatnya. Ya, atau mungkin dengan stick di tangannya, mungkin ada rasa sakit, tetapi kalau di telapak tangan tidak fatal. Kita tidak boleh memukul pada posisi yang bisa membuat fatal akibatnya, misalnya di kepala dan sebagainya. Itu harus kita hindari. Nah, usia-usia awal akil balik ini adalah usia sangat-sangat kritis, bahwa penanaman syariat, penanaman akhlak dan tata krama menjadi sangat vital dan penting bagi seorang anak. Kemudian fase yang ketiga, usia 14 sampai 21 tahun. Ini caranya sudah berbeda dengan fase 1 dan fase 2. Ya, bahwa pada usia yang sudah balik, pada usia 14 sampai 21 tahun, metode pendekatannya adalah metode dialogis yang komunikatif. Jadi kita tidak bisa melakukan pendekatan sebagaimana anak yang masih berusia 10 tahun atau 7 tahun. Kita harus banyak melakukan dialog dan juga komunikasi dua arah dengan anak-anak pada usia 14 sampai 21 tahun ini. Nah, ini kita sebut dengan masa dewasa awal. Nah, maka orang tua harus bisa bersahabat dengan anak-anaknya yang pada usia ini. Bersahabat maksudnya adalah bahwa kedekatan emosional, bukan hanya kedekatan fisik, tapi juga kedekatan emosional, kedekatan hati antara orang tua dan anak. Nah, sekarang setelah kita mengetahui fase-fase seperti tadi, yang harus kita ketahui apa? Yaitu materi pembelajaran. Kira-kira anak-anak itu perlu dibekali dengan pelajaran apa? Nah, ini kita bagi menjadi 3. Kalau di dalam ilmu pendidikan itu kita sebut dengan ranah atau domain. Yang pertama itu adalah anak-anak harus dibekali dengan ilmu syar'i. Kalau di dalam ilmu pendidikan ini adalah affective domain, ranah afektif. Bahwasanya orang tua punya kewajiban membekali anak-anaknya dengan ilmu-ilmu syariat, meliputi toharo, sholat, zakat, haji dan lain-lain, harus diajarkan kepada anak. Makanya anak-anak kita harus kita didik atau kita masukkan ke lembaga-lembaga keagamaan seperti TPA, madrasah, dan pesantren atau ma'had. Maka tidak bisa tidak kalau kita menginginkan anak kita itu memiliki pengetahuan yang bagus akan syariat Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau harus kita masukkan di dalam lembaga pendidikan agama, yaitu pesantren, ma'had atau sekolah-sekolah yang berbasis agama. Pertanyaannya, apakah dengan ilmu syar'i ini sudah cukup? Tidak, karena anak akan menghadapi masalahnya sendiri nanti di masyarakat. Maka setelah anak-anak dibekali dengan ilmu syar'i yang cukup, dalam tanda petik mungkin dimadrasahkan atau dipondokkan atau diboardingkan, yang dalam bahasa pendidikan disebut affective domain, maka yang kedua adalah cognitive domain. Anak-anak harus dibekali dengan ilmu profesi. Pada saat ini tidak cukup kita mengetahui ilmu agama, tidak cukup. Karena kehidupan ini adalah kehidupan yang penuh tantangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka anak-anak harus dibekali dengan ilmu profesi. Apa itu? Ya, science and technology. Maka yang kedua, selain anak-anak kita ditempatkan di madrasah atau di pesantren atau di TPA dan sebagainya, maka anak-anak harus kita antarkan ke sekolah atau ke kampus atau ke universitas dan sebagainya. Untuk apa? Untuk membekali mereka dengan ilmu-ilmu profesi. Profesi yang bagaimana? Yang sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Ya, mungkin ada di antara anak-anak kita yang punya bakat di bidang teknik, ada yang mungkin bakat di bidang bahasa, ada yang bakat di bidang yang lain. Maka kita harus membekali mereka sebagai profesi mereka nanti ke depan. Ya. Setelah memiliki ilmu syar'i yang baik, ilmu profesi yang baik, atau kita telah masukkan mereka ke affective domain dan cognitive domain, apakah sudah cukup? Tidak cukup. Bahwa anak memiliki kebutuhan psikomotorik
atau psychomotoric domain. Apa itu? Ilmu kesehatan jasmani. Maka setelah anak-anak itu kita pondokkan atau kita madrasahkan, kita sekolahkan, maka harus diajari pentingnya menjaga kesehatan jasmani. Termasuk diantaranya apa? Pelajaran olahraga. Baik olahraga yang sifatnya individual atau olahraga yang sifatnya game. Termasuk di dalamnya adalah olahraga bela diri. Karena di sana juga akan membentuk jiwa seorang anak yang punya jiwa sportivitas dan fair play. Nah, maka dengan tiga bekal ini, ilmu syar'i, ilmu profesi, dan juga ilmu kesehatan jasmani, ini akan membekali anak untuk menghadapi kehidupannya kelak. Dan ada yang tidak kalah pentingnya, yaitu adalah doa orang tua. Tidak cukup kita hanya memberikan ilmu syar'i, kemudian ilmu profesi dan juga ilmu kesehatan jasmani tanpa didoakan oleh orang tua. Doa orang tua tetap vital bagi anak-anak kita. Sebagaimana doa Nabi Zakaria ketika meminta keturunan yang baik, sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Imran ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kemudian juga ada doa Nabi Ibrahim untuk anak keturunannya termaktub dalam surat Ibrahim ayat 40 dan 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jamaah sekalian, bahwa pendidikan anak harus diawali dengan pendidikan orang tua. Sekali lagi, pendidikan anak harus diawali dengan pendidikan orang tua. Tarbiyatul aulad harus diawali dengan tarbiyatul walidain. Maka untuk itu kita sebagai orang tua hendaknya kita terus belajar bagaimana kita mendidik anak, bagaimana kita membesarkan anak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum.